Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update terkait dengan drama donasi Agus yang justru malah melebar kemana-mana. Ini adalah bagian yang sekarang sedang menjadi kayak babak baru ya dengan kasusnya Novi. Karena secara pribadi aku pun prihatin kenapa ini nggak selesai-selesai, justru malah kayak memperpanjang episodenya. Karena ada banyak yang menilai Anjas, kayaknya ada sebagian orang yang baru masuk pengen ya memperpanjang begitu. Bahkan ada yang bilang saya itu adalah kuasa hukumnya Agus gitu dari Alvin Lim ya. Saya itu melakukan statement-statement yang mencurigai Novi adalah hal yang normal karena itu adalah bagian dari pendampingan klien saya dan nggak boleh dikriminalisasi. Ya, Bang Alvin boleh aja ya melakukan statement tersebut, tapi bagi aku pribadi, kalau aku lihat dengan bahasa, terminologi, dan topiknya, apakah yakin itu adalah ada relevansinya dengan kasusnya Agus? Karena kan Agus sama Novi kan permasalahannya adalah terkait dengan uang donasi yang kemudian sudah ada perdamaian ini Bang Alvin, aku sampaikan. Mereka sudah berdamai, sudah sepakat, yang diwakili sama Farhad Abbas di Kementerian Sosial bilang bahwa oke, uangnya akan dikelola oleh Kementerian Sosial sementara ini sampai saat ini sebelum ada pertemuan nanti setelah Densu pulang dari tripnya di luar negeri. Sepakat adalah semua uangnya, bukan semua ya, semua kebutuhan berobatnya Agus akan ditanggung oleh uang 1,5 miliar tersebut. Kalau ada sisanya, nanti kita bicarakan, keputusannya tergantung dari donatur dan pihak-pihak lainnya apakah buat Agus atau dialihkan ke orang lain. Itu kan sudah ada kesepakatan sementara. Tetapi kan Bang Alvin malah justru memberikan statement-statement yang cenderungnya adalah kayak memancing di air keruh. Coba kita simak dulu nih klarifikasinya Alvin Lim yang kesannya dia nggak mau disalahkan, itu adalah hal yang wajar karena bagian dari pembelaan ke kliennya adalah Agus. Tugas saya sedang memproses ya perlawanan hukum antara Agus dengan Novi. Jadi otomatis kalau saya mencurigai atau menuduh Novi hal-hal yang menurut saya negatif, itu adalah normal. Itu merupakan bagian dari pembelaan dan bagian dari pendampingan saya terhadap klien saya. Dan di dalam pendampingan apapun itu tidak boleh dikriminalisasi. Oke, secara undang-undang memang betul. Kalau kuasa hukum itu atau pengacara sudah mendapatkan kuasa ngebela kliennya, ada hal-hal perselisihan itu nggak boleh dikriminalisasi. Tapi kita pakai poin-poin deh, nggak usah terlalu detail ya. Bang Alvin, dalam tanda kutip bertanya gitu ya ke Novi, apakah benar uang-uang yang kamu dapatkan semua ini dari penghasilan kamu sebagai seorang konten kreator, tidak ada dari yang lain lagi? Saya nggak yakin, ayo dibuka semuanya. Apakah itu ada hubungannya dengan kasusnya Agus? Coba dikasih tahu bagian mana yang menunjukkan itu ada hubungan satu sama lainnya. Karena apakah pernah kita melihat Agus pada saat diwawancara di media massa ataupun juga sosial media mempertanyakan, Mbak Novi, kok kok uang Agus diambil? Memang itu buat apa? Buat biaya operasional ini ya, yayasannya ya? Terus menjelekkan A, B, C, dan D kan Agus sendiri tidak pernah mengatakan tersebut. Tapi Bang Alvin yang mengatakan dengan dugaan dan pertanyaan yang seperti itu. Padahal kita juga paham lah, sesama orang-orang yang ngerti dalam permainan kata-kata atau dalam berteoritis kemudian menggunakan data-data kualitatif, kita tahu pertanyaan itu ada banyak maknanya. Pertanyaan yang benar-benar pengen tahu jawabannya, pertanyaan yang pengen memancing emosi, pertanyaan yang dalam tanda kutip kayak mau menuduh, atau pertanyaan yang pengen menjebak, atau pertanyaan yang macam-macam. Kita nggak usah menggunakan ahli bahasa dulu ya, karena kalau memang pada akhirnya Novi melaporkan Senin nanti dan laporannya diterima, pasti akan ada ahli bahasa yang akan dijadikan salah satu alat bukti oleh penyidik untuk menilai video yang sudah beredar dari Bang Alvin Lim. Kalau secara mayoritas umum, secara common sense, ya ada banyak yang menilai itu bukanlah ada hubungannya dengan kasusnya Agus gitu. Ini adalah hal-hal yang sifatnya kayak kekepoan pribadi gitu. Sama lah kayak siapa? Dulu ada salah satu kasus yang viral di mana ini yang simple banget ya. Di Depok ya ada babi ngepet gitu ya. Ada ibu-ibu kan ya yang katanya diwawancara
saya itu curiga sama orang ini katanya, rumah ini. Dia itu nggak pernah kerja, tapi uangnya banyak. Kemarin sudah saya kasih jampi-jampi, lemparin sesuatu, makanya ketahuan sekarang. Ternyata kan itu semua hoax gitu loh. Nah, aku lihat persamaannya adalah kayak ada dari hati gitu, kualitas hati seseorang. Ya, mungkin itu adalah bagian dari kritisi, tapi kan sudah dijelaskan. Tapi nggak percaya, malah nantang dibuka semua hartanya. Ya udah, aku bilang kayak di video kemarin ya, boleh Novi membuktikan semuanya, tapi ada konsekuensi buat Alvin Lim. Kalau ternyata dugaan-dugaannya itu salah, nggak cuma sekedar minta maaf dong. Harusnya Alvin Lim juga menunjukkan ke masyarakat harta dia yang bilang kan, saya punya satu rumah yang harganya 30 miliar. Saya punya puluhan rumah. Berarti hartanya udah ratusan miliar dong. Kita penasaran, ini uangnya dari mana? Coba dong dibuka bang gitu. Harusnya konsekuensinya begitu. Dibuka, ditunjukkan ke media, ini pendapatan saya, harta saya A, B, C, dan D. Masa nantang Novi doang, konsekuensinya cuma minta maaf begitu? Itu kan unik ya. Lanjut lagi, apa yang dikatakan Alvin Lim di sini? Situ, itu udah sangat jelas kok. Ya makanya Pak Kapolri pun, Pak Listio Sigit, Pak Kabar Eskrim tahu. Makanya sampai sekarang nggak diproses itu bukannya karena saya sakit. Bukan karena saya sakit, tapi karena sudah ada P19 dari Kejaksaan. Oke, ini adalah terkait dengan isu-isu yang disampaikan dari pihak Hotman Paris dan juga netizen. Itu kan Alvin Lim ada beberapa kasus yang katanya ada laporan dari seorang jaksa. Ada juga laporan terkait yang asuransi. Ya katanya Alvin Lim itu memang sudah dihentikan SP3 karena nggak ada alat bukti yang kuat untuk menentukan dia sebagai tersangka. Aku nggak mau mendalami itu karena itu nggak relevan ya. Jadi biarkanlah itu menjadi perdebatan kalian sendiri. Terus Alvin Lim juga menyindir Hotman Paris nih begini. Katanya Hotman Paris itu orang Indonesia atau orang mana sih katanya bahasanya? Dia paham nggak bahasa Indonesia? Atau dia pahamnya cuma bahasa pansos? Oke, pertanyaan ya. Jangan sok jago katanya. Cuma satu Hotman aja saya tiup terbang dia. Katanya begitu. Iya, dibilang sama dia menanya di situ. Jadi menanya ya. Nggak heran lah ya. Kalau cuma satu Hotman aja, saya tiup juga terbang itu. Ya, jadi Hotman udahlah, nggak usah sok-sokan, sok jago kamu ya. Oke. Kamu balik lagi aja. Oke. Hotman nggak usah sok-sokan, sok jago. Justru mungkin dari sudut pandangnya Hotman Paris yang menilai sok jago mungkin adalah Alvin Lim gitu. Karena sok-sokan nantangin orang suruh siram matanya dengan air keras, nanti dikasih mobilnya 3 miliar, atau sok-sokan mengatakan A, B, C, dan D, justru bisa kebalikannya seperti itu. Tapi kalau dari sudut pandangnya Alvin Lim, Hotman Paris yang sok jago di sini. Jadi pengacara PKPU, lu ngertinya kepailitan, nggak usah ikut-ikutan pidana. Malu lu nanti diketawain lu. Saya rasa anak STIH juga, anak baru lulus SH, juga bakal ketawa. Anak saya aja tahu kok. Oke. Jadi ini udah permasalahan pribadi antara Hotman dan juga Alvin Lim yang tidak terlalu relevan dengan Novi ya, kasus dari Agus dan Novi yang kasihan gitu ya, semakin panjang. Bahkan aku juga prihatin dengan Novi karena sekarang ada beberapa, aku nggak ngerti apakah mereka kuasa hukumnya atau bukan, ada 2 orang yang dipikirkan atau ditangkap oleh netizen. Mereka pernah menjadi kuasa hukumnya Novi, walaupun katanya Novi, dia bukan kuasa hukum saya nggak pernah tanda tangan, atau memang ada yang pernah menjadi kuasa hukum, sekarang sudah nggak lagi, justru malah mereka menyerang Novi sekarang. Misalnya nih ya, bagi aku cukup konyol adalah terkait dengan mantan kuasa hukumnya, siapa? Brian. Pak Brian, aku ingat teriakannya si Agus ya, yang dibilang bahwa katanya Pak Brian itu adalah omnya Novi. Ternyata aku lihat di Instagramnya Novi, dia udah bilang bahwa ada kata-kata yang bilang bahwa ini adalah keponakan saya. Oh, itu ternyata keluar dari mulutnya Pak Brian sendiri waktu diwawancaranya Deddy Corbuzier. Terus ditanya di sini, diklarifikasi, sebenarnya yang bilang dia itu omnya Novi siapa sih? Terus ada mantan kuasa hukumnya Novi bilang, yaitu si Nyonya katanya. Nyonya itu dugaannya ke Novi kan ya. Tapi ternyata kan nggak seperti itu. Poinnya bukan tentang itu omnya atau bukan. Yang faktanya adalah bukan omnya Novi, hanya om ketemu gede, maksudnya ke saudara-saudaraan gitulah ya. Tapi kan poinnya kenapa hal seperti itu harus dibahas? Yang poinnya adalah untuk menjatuhkan Novi, arahnya dibawa ke sana. Ada lagi yang kuasa hukumnya Novi yang tidak dia akui, yang katanya dia tidak pernah menandatangani
Dia bilang, saya itu nggak pansos, saya sudah artis sejak lama, saya lebih terkenal A, B, C, dan D. Bukan tentang yang terkenal siapa, yang pansos siapa, bukan. Tapi kok justru malah sekarang menyerang begitu. Dan Novi ngerasa bahwa kok ini malah diperpanjang gitu. Karena Novi ngerasa banyak kerugian ya. Pasti ada kerugian, pasti ada keuntungan. Karena kita juga fair ya. Kita nggak bisa memaksa bahwa yang kita dapatkan keuntungan semua. Pasti bakal ada pro dan kontra seperti itu. Kemudian juga Alvin Lim ini tetap kekeh tentang Novi yang dibilangnya harus diusut dugaan TPPO-nya. Bahkan Alvin Lim bilang bahwa saya berani gitu ya untuk ngebantu Polri untuk ngebuka kasus lagi yang dugaan TPPO di bayi ODGJ tersebut. Berapapun uangnya saya akan berapapun uangnya saya bisa bantu deh buat dibuka semuanya. Aku miris ya untuk bagian ini. Kenapa dia seperti itu ya? Dia pusing dia sekarang. Apaan sudah siap, tapi nih Sekretaris Polri, Kapolri udah hubungin saya sama Kabar Eskrim. Ya. Intinya, Alvin, kita lihat penyidikannya yang kemarin itu, kalau bisa dibuka, mau dibuka lagi. Yang tentang bayi itu diselidiki, karena kemarin ini kan ada desakan dari publik. Saya bilang, Polri jangan takut. Kemarin ini ada desakan dari publik. Kok aku tidak tahu ya, yang desakan publik artinya dugaan TPPO ke Novi sangat kuat banget. Kok aku tidak mendengar desakan tersebut? Apakah kalian mendengarnya? Alvin Lim beserta tim medianya siap backup. Mau keluar berapa duit pun, kita siap backup. Tuh kan, Alvin Lim tuh kebiasaan ya, kalau ngomong soal duit, wah berapapun kita backup gitu ya. Udah kalau ada donatur yang protes waktu TV One, saya ganti. 3 miliar mobil saya kasih. Tuh kan, kebiasaannya polanya begitu ya. Ya, itu kan kesannya ngebuat orang gimana gitu loh. Saya bilang, mau keluar berapa orang lawyer pun kita siap backup, saya bilang. Ya, ini kejahatan luar biasa, Mas. Itu kejahatan luar biasa. Ya. Kegiatan TPPO itu jelas pasti sangat luar biasa. Tapi kan salah satu poin disampaikan Novi begini ya, logikanya deh, terlepas nanti ada pendalaman lebih lanjut. Kalau memang Novi melakukan kayak perdagangan orang, kenapa Novi harus melakukan kayak perekaman gitu loh, ditayangkan di YouTube, bayinya, orang tuanya, justru itu kan malah meninggalkan jejak. Ya sekarang gini aja, dari pihak kepolisian atau Alvin Lim, timnya, cari deh satu aja orang yang merasa bahwa anggota keluarganya telah dijual oleh Novi. Cari satu aja, itu sebagai landasan untuk melaporkan dan menjadikan Novi sebagai tersangka. Kalau tidak ada, ya legowo lah, berarti kecurigaan tersebut tidak terbukti dan berbesar hatilah, mungkin kualitas hatinya harus diperbaiki. Jangan terlalu seperti itu. Novi juga bukan orang yang kaya raya yang levelnya sudah sampai orang terkaya nomor 5 di Indonesia, enggak. Novi itu kategorinya masih kelas menengah ke atas lah ya, karena kan menengah tuh ada banyak ya. Menengah ke atas, menengah ke bawah. Novi itu masih kategorinya kalau menurut aku menengah ke atas. Karena dengan biaya hidup, ngebantu yayasan dan sebagainya, itu kan juga butuh operasional yang cukup tinggi. Jadi ya kayaknya nggak perlu iri sama Novi ya, karena dia juga mendapatkan semua itu hasil kerja keras loh. Capek loh, dia harus liputan kemana, keliling-keliling Indonesia, naik mobil, mabok, capek lah. Itu capek loh. Namanya orang kerja kan capek lah. Sama seperti pengacara juga capek. Harus mempelajari berkas, ketemu A, B, C, dan D. Jadi saling menghargailah profesi masing-masing menurut aku. Sementara itu bisa aku update. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook page gue, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.